Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkah. Amin. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, anak-anakku yang sangat Bapak banggakan, mari pelajaran kita pada hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Ya, Bapak mohon untuk Mas Rizky memimpin doa. Silakan. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruhnya siap, gerak. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaan. Oke, anak-anak, Bapak akan memeriksa kesiapan kalian. Pak mulai dengan mengabsen dulu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir ya. Nomor absen 1 Ahmad Rafi Ramadhani. Hadir. Nomor absen 2 Apa Sobir. Nomor absen 3 Erina Zanika. Oke, anak-anakku, pada M4 kemarin kita mempelajari tentang mencintai produk-produk dalam negeri. Silakan disebutkan kelompok 1 apa saja kemarin yang kita pelajari. 1, ya, 1 membeli. Oke, kelompok 2 apa nak? Memakai produk dalam negeri. Ya, memakai produk dalam negeri. Kelompok 3, Konsumsi makanan dari negeri. ya, bagus, mengkonsumsi produk dalam negeri. Oke, jadi membeli produk dalam negeri ini kita membeli apa saja yang diproduksi oleh apa? Produk ya, pabrik-pabrik dari dalam negeri itu sendiri ya, seperti mungkin sepatu ya, baju ya. Jadi setelah membeli produk maka memakainya ya, kita memakai produk dalam negeri. Produk dalam negeri bangsa ini tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar negeri ya. Yang ketiga, yakni kita mengkonsumsi banyak sekali ya, produk makanan ataupun apa yang dijual. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tema 5 tentang wirausaha, yakni kerja keras berbuah kesuksesan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya, kita mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir ya. Di situ ada teks ekstrakurikuler, teks perlombaan ya, kemudian teks formulir tentang
biodata dan sebagainya. Yang kedua, kita mampu menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis formulir ya. Yang ketiga, kita mengamati gambar ya. Kita mampu di sini membedakan macam-macam magnet. Kemudian setelah kita mengamati gambar, kemudian kita berdiskusi, kita nanti menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet sesuai dengan LKPD. Yang kelima, yakni kita membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Di sini siswa ya kita mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ya. Yang terakhir yakni setelah kita membaca pengalaman belajar dari negara ASEAN ya kita mampu menuliskan laporan tentang posisi peran Indonesia di bidang ekonomi. Pada pembelajaran 1 kali ini anak-anak ya kita mempelajari tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Coba dibaca yang keras, Mbak Keisa. 1. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Mbak Erin silakan dibaca. 2. Menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, silakan Mas Raffi. 3. Menyelenggarakan proyek industri. Ya, ini adalah salah satu posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi ya. Selanjutnya ya, kerjasama tersebut ya banyak ya berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Anak-anak selanjutnya kita mempelajari tentang magnet ya. Mbak Erin, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari benda tertentu. Oke, jadi magnet itu adalah benda yang terbuat dari besi. Nah, contohnya Bapak sekarang bawa magnet ini terbuat dari besi ya dan dapat menarik benda-benda tertentu. Contoh ya. Nah, ini dapat menarik benda tertentu ya. Kemudian Mbak Laila ya, magnet itu memiliki berapa kutub? Ya, itu kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Yang merah ini adalah kutub utara, yang biru adalah kutub selatan. Ini adalah namanya magnet apa? Selatan. Nah, kita lihat sekarang macam-macam magnet. Nah, ada magnet batang, ada magnet apa ini? Namanya magnet ya, magnet U ya, atau magnet lada. Kemudian ini adalah magnet. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang mengenal formulir kegiatan ya. Formulir itu apa? Apa? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan data kunci. Oke, jadi formulir itu adalah secari kertas yang berisi tentang data-data diri. Nah, Bapak punya beberapa contoh formulir, nanti kita bisa lihat, kita isi di sini ya. Jadi kita isi formulir, termasuk itu formulir pendaftaran ya. Selanjutnya, nah ini adalah formulir pendaftaran contoh lomba cerdas cermat. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tepuk 1, yes Jos. Tepuk 1, yes Jos. Tepuk 2, yes yes Jos Jos. Tepuk semangat. Mari kita simak video berikut ini tentang penjelasan materi yang akan kita pelajari lebih lanjut ya. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menerangkan pelajaran tema, yakni tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Jadi, kita melakukan promosi-promosi di bidang pariwisata. Contohnya, di Borobudur kita kenalkan bahwasanya Borobudur adalah salah satu 7 dari keajaiban dunia.
ya, yaitu warisan budaya internasional ya. Kemudian wisata-wisata alam di Indonesia itu sangat banyak sekali, seperti di Jogja, di Bali, kemudian di Pacitan dan lain sebagainya. Itu wisata alamnya sangat luar biasa indahnya, sehingga sangat patut dan layak untuk kita nikmati keindahannya. Yang kedua, Indonesia berperan juga menyediakan cadangan pangan ya. Indonesia terkenal sebagai negara agraris, yaitu negara pertanian, banyak menghasilkan produk-produk pangan ya. Selain bahan pokok juga rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara ASEAN atau negara-negara internasional lainnya. Yang ketiga, yakni menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Tahukah anak-anak AFTA itu apa? AFTA yaitu merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Jadi, semakin banyak produk yang diproduksi di dalam negeri ini, semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Otomatis akan mengurangi pengangguran. Semakin banyak yang kita ekspor ke luar negeri, maka penghasilan negara juga semakin banyak. Dari mana? Dari devisa negara akan meningkat dari pajak atau dari penjualan barang kita ke luar negeri. Selanjutnya anak-anak, kita mempelajari tentang magnetnya. Tahukah anak-anak magnet itu apa? Yaitu benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda atau bahan tertentu. Magnet ini memiliki dua kutub anak-anak, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat itu berada pada ujung atau pada kutub-kutub magnet. Kita mempelajari sekarang jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet itu ada 6 anak-anak. Yang pertama yaitu ada magnet batang, yaitu bentuknya seperti balok atau kubus yang berfungsi untuk tempat kunci almari. Selain itu juga di tepak kalian, ya itu ada magnetnya. Coba dibuka tepaknya Mas Aldo. Di situ ada magnetnya, yaitu jenisnya magnet batang. Selain itu yang kedua yakni magnet lagam yang bentuknya seperti tapal kuda, yaitu berfungsi untuk menarik benda-benda magnetik. Selanjutnya yang ketiga yakni magnet jarum, yaitu magnet jarum ini berfungsi sebagai penunjuk arah, biasanya digunakan untuk kompas ya. Yang keempat yakni magnet silinder. Magnet silinder ini bentuknya bulat dan pipih, fungsinya sama seperti magnet apa? Magnet lagam ya anak-anak. Kemudian magnet silinder ini ya, magnet silinder ini untuk kunci pintu dan juga untuk kunci lemari ya anak-anak ya, hampir sama seperti magnet batang ya. Kemudian anak-anak kita mempelajari magnet cincin. Magnet cincin yaitu magnet yang bentuknya seperti lingkaran berlubang di tengah. Ini biasa kita gunakan untuk pengeras suara. Yang kelima yakni magnet cakram. Magnet cakram yaitu berbentuk kepingan atau melingkar ya, berbentuk kepingan melingkar. Ini seperti uang logam anak-anak. Jadi magnet ini memiliki ciri khusus dan fungsi masing-masing. Selanjutnya anak-anak kita mempelajari tentang formulir kegiatan. Formulir itu adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, umur, kelas, ya, alamat dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Kita mengisi formulir apa yang kita isi tersebut ya. Selanjutnya anak-anak, mari kita mengidentifikasi formulir yang ada di buku kalian masing-masing. Di situ ada formulir pengisian pendaftaran ulang, formulir untuk masuk ekstrakurikuler, ada formulir pengisian untuk bank ya. Maka kita pelajari, kita lihat dan kita kerjakan bersama-sama ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan.
Oke, anak-anak, setelah kita melihat video tadi, kita sekarang berdiskusi. Bapak akan membagikan kartu tentang pelajaran kita hari ini. Ya, ini di sini berbagai macam, baik itu macam-macam magnet, macam-macam formulir, dan peran Indonesia yang ada di ASEAN. Oke, silakan dipelajari ya di masing-masing kelompok. Oke, kita pelajari, kemudian kita berdiskusi ya. Silakan diskusikan sesuai dengan apa yang ada di petunjuk tersebut ya. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Oke, sambil kita berdiskusi ya. Mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Oke, sudah paham? Oke, sudah siap semuanya? Oke, selanjutnya kita tampilkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, silakan maju. Oke, kita perhatikan diskusi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi tentang peran Indonesia di ASEAN pada bidang ekonomi. Akan dibacakan oleh Mbak Kiki. 1. Melakukan promosi bidang pariwisata dan perdagangan. 2. Menyediakan dapat. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Perwakilan 3 saja. Oke. Ya, kita dengarkan dengan baik. Kita simak penjelasan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang macam-macam magnet yang akan dibacakan oleh saya. 1. Magnet lada. 2. Magnet jarum. 3. Magnet cincin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Silakan, mungkin ada kelompok 1 atau kelompok 3 yang bertanya. Kami persilakan. Ya, silakan Mbak Nisa. Apa fungsi magnet jarum? Fungsi magnet jarum adalah untuk menentukan arah mata angin. Yaitu ya, intinya magnet jarum itu dibuat pada kompas. Ya, oke. Tuh, ada lagi? Cukup ya. Silakan ditutup, Mbak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiskusi bersama, sekarang kita kerjakan latihan yang ada pada LKPD yang akan Bapak bagi ya. Oke, silakan anak-anak dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang kita ketahui dan kita diskusikan bersama tadi. Silakan Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Jelas saja. Oke, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Setelah kita mengerjakan, silakan LKPD-nya dikumpulkan ke masing-masing ketua kelompok untuk menyerahkan kepada Bapak. Silakan. Ya, silakan sih. Oke, bagus sekali, semua sudah dikerjakan dengan baik. Kita hari ini tadi sudah mempelajari tentang macam-macam
formulir, kemudian macam-macam magnet, dan kemudian kita mempelajari peran Indonesia di ASEAN khususnya di bidang ekonomi. Ya, yang pertama macam-macam formulir. Ya, tadi kita mengetahui kita mengisi formulir tentang satu formulir Pendaftaran. ya, formulir pendaftaran. Yang kedua, Formulir kegiatan. ya, formulir mengisi ya kartu anggota perpustakaan. Yang ketiga, formulir ya, formulir wesel pos. Oke, setelah kita mempelajari formulir, kita tadi mempelajari tentang magnet, yaitu magnet adalah benda yang terbuat dari benda tertentu, terbuat dari besi yang dapat menarik benda-benda tertentu. Contohnya ya, ada berbagai macam contoh magnet. Ya, satu magnet apa tadi? Magnet batang. Magnet batang yaitu magnet yang bentuknya seperti batang ya. Ini biasanya digunakan pada tepak anak-anak ya. Seperti tepaknya itu ya. Tepak pink, tepaknya siapa? Ya, Mbak Naila, coba tepaknya. Ya, boleh Pak pinjam. Di sini anak-anak ini ada magnetnya. Ya, ada magnet batang ya. Seperti ini yang berukuran lebih kecil dimasukkan di sini, ini bisa menempel. Nah, ini tidak bisa dibuka karena di sini ada magnet yang menempel. Ini salah satunya sebagai apa? Perekat pada tepak. Yang kedua, untuk pintu almari. Ya, pintu almari biar bisa nutup sendiri jelas itu karena ada magnetnya. Oke, selanjutnya magnet apa lagi? Magnet jarum. Magnet jarum digunakan untuk apa? Kompas untuk menentukan arah mata angin. Ya. Yang ketiga, magnet apa? Cincin. Nah, kita sudah mempelajari magnet. Selanjutnya tadi terakhir ya, kita mempelajari tentang peran Indonesia di ASEAN khususnya di bidang ekonomi. Yang pertama apa, Mbak? Melakukan promosi bidang pariwisata dan perdagangan. Ya, satu melakukan Promosi bidang pariwisata dan perdagangan. promosi pada bidang apa, Nana? Pariwisata dan Ya, pariwisata. Yang kedua, yakni menyediakan cadangan pangan. bagus sekali, menyediakan cadangan pangan dan seterusnya. Jadi materi ini ya, dengan harapan kita mempelajari ini kita bisa mengenal mana formulir pendaftaran, mana formulir untuk mengikuti ekstrakurikuler, mana formulir untuk mengikuti atau menjadi anggota perpustakaan. Kemudian kita mengetahui macam-macam magnet dan fungsinya. Tidak hanya tahu namanya saja, tapi kita tahu fungsi dari magnet tersebut. Ya, yang ketiga, peran Indonesia ya, peran Indonesia di bidang ekonomi sangat banyak sekali. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kita informasi lagi bahwasanya yaitu peran Indonesia dapat ya melakukan promosi di bidang pariwisata, kemudian menyediakan bahan pangan dan lain sebagainya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Oke, setelah kita melakukan evaluasi tentang materi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, Bapak ingin bertanya tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Bapak tanya kepada Mbak Keisha. Mbak Keisha, sebutkan peran Indonesia pada bidang ekonomi di negara ASEAN. Satu. Menyediakan cadangan pangan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya materi magnet. Ya, Bapak bertanya kepada Mbak Erin. Mbak Erin, tahu magnet jarum? Apa fungsinya, Mbak Erin?
Ya, dimanfaatkan pada kompas. Bagus sekali. Selanjutnya Mbak Naila, magnet batang. Ya, tadi kita mau pelajari magnet batang. Magnet batang dimanfaatkan untuk apa, Mbak Naila? Mungkin yang lain bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Kanaya. Untuk kunci pintu. Ya, untuk kunci pada pintu, lemari. Selanjutnya tadi Bapak sudah menjelaskan. Apalagi digunakan untuk tepa. Ya. Sekian materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Ya, selanjutnya anak-anak nanti bisa mengerjakan evaluasi yang ada pada buku siswa. Ya, sama bisa mengerjakan bukunya di halaman 30, nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Sebelum pulang, anak-anak kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin Mbak Kesya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, kita diberikan keselamatan sampai rumah masing-masing. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.